Kali ini kita akan bahas materi tentang integral. Nah, di integral itu terdapat rumus umum dari integral x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n tambah 1 tambah c, di mana pada integral setiap pangkat akan ditambahkan dengan 1 dan mendapatkan hasil akhir dengan ditambah c. Nah, ya pada integral itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada integral x pangkat min 1, di mana x pangkat min 1 sama dengan ln x. Nah, dari konsep integral x pangkat min 1 ini kita dapatkan bahwa integral dari x pangkat min 1 dx sama dengan ln x ditambah c. Lalu kita masuk ke contoh dari integral x pangkat min 1. Nah, kita ada contoh nih, integral x pangkat 2 ditambah 2 x pangkat 3 dikurang 4 x pangkat 4 per x pangkat 3 dx. Nah, untuk mendapatkan hasil dari integral, terutama pertama sekali adalah kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Nah, setiap variabel di atas akan disederhanakan dengan variabel di bawah terlebih dahulu untuk memudahkan dalam pengintegralannya. Yang pertama, x pangkat 2. Ketika disederhanakan dengan x pangkat 3, maka akan mempunyai hasil min 1. Lalu yang berikutnya, 2x pangkat 3. Ketika disederhanakan dengan x pangkat 3, maka variabel x pangkat 3 di atas akan habis. Lalu 4x pangkat 4, x pangkat 4 apabila disederhanakan dengan x pangkat 3, maka akan mempunyai x dengan pangkat 1. Nah, didapatkan hasil dari penyederhanaannya yaitu integral 1 per x ditambah 2 dikurang 4x per dx. Nah, 1 per dx, 1 per x itu sama dengan x pangkat min 1. Dari mana? Ketika x pangkat min 1, ketika kita lihat tadi adalah x pangkat min 1 sama dengan ln x. Sehingga ketika diintegralkan maka 1 per x atau x pangkat min 1 menghasilkan nilai ln x, di mana ln x ini didapatkan dari x pangkat min 1 sama dengan ln x. Setelah itu 2. Ketika 2 diintegralkan, dia mempunyai x pangkat 0. Ketika diintegralkan berarti memiliki pangkat yang akan ditambahkan dengan 1 dan menghasilkan per 1. Nah, sehingga hasilnya adalah sama dengan 2x pangkat 0 ditambah 1 per 1, sehingga didapatkan 2 pangkat x. Lalu berikutnya ada 4x. 4x ketika diintegralkan terhadap x, maka akan mengalami penambahan 1 pada pangkatnya juga, dan juga mengalami per pangkat yang ditambah 1, sehingga menghasilkan 4 per 2 x pangkat 2, di mana 4 per 2 dapat kita coret dan mendapatkan hasil bagi 2. Lalu didapatkan hasil akhirnya yaitu ln x ditambah 2x dikurang 2x kuadrat ditambah c. Setiap hasil dari integral akan mengalami penambahan c pada hasil akhirnya. Lalu kita masuk yang kedua, ada integral eksponensial, di mana pada konsepnya integral eksponensial itu sama dengan y sama dengan e pangkat ax, di mana e pangkat ax apabila akan mengalami penurunan akan mengalami pangkatnya maju ke depan seperti pada papan, dan akan menghasilkan ax e pangkat ax. Ketika diintegralkan e pangkat ax, maka akan mengalami pembagian terhadap nilai a atau terhadap peserta yang berada pada pangkatnya. Lalu kita punya contoh integral dari e pangkat x ditambah 4 e pangkat min 3x dx. Untuk menghasilkan nilai dari integral, yang pertama 4 adalah konstanta, maka 4 akan keluar pada integral terlebih dahulu. Nah, karena kita akan mengintegralkannya terhadap x, lalu kita dapat memisahkan antara e pangkat x dengan ditambah 4e pangkat min 3x dalam pengintegralan, sehingga didapatkan integral dari e pangkat x dx ditambah 4 integral e pangkat min 3x dx. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah
adalah bagian dari integral E pangkat X dx, di mana E pangkat X memiliki persangka 1 pada pangkat yang ada, sehingga E pangkat X per 1 ditambah 4, E memiliki pangkat min 3x, sehingga min 3 nya diambil dan dijadikan pembagi, sehingga 4 dikali E pangkat min 3x per min 3 ditambahkan C untuk hasil dari integral, sehingga didapatkan hasil dari E pangkat X kurang didapatkan dari min 3 tadi, sehingga dikurang 4 kali E pangkat min 3x per 3 ditambah C. Itulah hasil akhir dari integral eksponensial pada contohnya. Nah, tadi kita udah bahas tentang integral x pangkat min 1 sama integral dari eksponensial. Berikutnya yang ketiga itu ada integral trigonometric function, di mana pada konsepnya yaitu y sama dengan sin ax itu turunannya adalah a cos ax, di mana ketika diintegralkan turunan dari sin ax tadi, dari integral a cos ax akan menghasilkan sin ax per a ditambah c, di mana nilai a akan menuju ke menjadi pembagi. Lalu berikutnya ada ketika cos ax turunannya mempunyai min a sin ax akan menghasilkan, apabila diintegralkan turunannya akan menghasilkan min cos ax ditambah c, di mana a tadi akan menjadi pembagi bagi fungsi tersebut. Nah, lanjut ke contoh. Ada contohnya integral 5 cos min x ditambah sin 3x terhadap x, di mana diintegralkan terhadap dx. Supaya mempermudah kembali, kita pisahkan terlebih dahulu setiap fungsinya, di mana 5 cos min x akan dipisah dengan sin 3x, karena integral sama dengan integral 5 cos min x sama dengan ditambah dengan sin 3x. Nah, 5 tadi adalah konstanta, maka dia akan maju ke depan dan menjadi 5 integral cos min x. Kenapa cos min x ini tidak dapat maju ke depan? Karena kita mengintegralkannya terhadap x. Jadi x akan tetap berada di dalam integral untuk diintegralkan. Lalu sin 3x akan diintegralkan menjadi integral sin 3x. Lalu berikutnya kita akan mencari hasil dari integral tersebut, di mana integral cos min x nilai min di dalamnya konstantanya yang sama dengan min 1 akan menjadi pembagi bagi si turunan dari cos min x tersebut, di mana cos dari min x itu turunannya adalah sin min x dan dibagi dengan konstanta yang berada pada variabel x yang ada di dalamnya, sehingga menjadi 5 sin min x per min 1. Lalu berikutnya integral dari sin 3x. Pertama-tama kita cari integral dari sin x. Sin x yaitu min cos 3x. Nah, pembaginya kita ambil dari konstanta yang berada di samping x, sehingga didapatkan pembagi 3 ditambah dengan c. Setiap integral pasti akan memiliki c. Nah, hasil akhirnya dikalikan, karena min 1 dikali 5 menjadi min 5 sin min x dikurang. Kenapa ini dikurang? Karena ada min dikali plus menjadi min cos 3x per 3 ditambah c. Lalu berikutnya yang keempat ada integral dengan limit. Limit memiliki batas minimum dan maksimum di dalam pengintegralannya, di mana bentuk umumnya sendiri yaitu integral a hingga b fungsi x dx sama dengan fx a dikurang b, di mana fungsi x yang diubah menjadi a itu akan menjadi kondisi awal, dan f fungsi x yang x-nya diubah menjadi
fungsi akhir. Jadi kondisi akhir dikurang kondisi awal. Nah, contohnya integral dari 0 ke 4 x dx. Nah, pertama kita integralkan x terlebih dahulu. Integral dari x didapatkan pangkatnya yang tadinya 1 ditambah dengan 1, maka akan menjadi 2. Lalu juga menjadi pembagi di bawahnya 1 ditambah 1, sehingga didapatkan setengah x kuadrat dengan batasan 0 hingga ke 4. Nah, untuk mencari hasil dari batasan limit 0 ke 4 tadi, maka setiap variabel x di dalamnya diubah menjadi 0 dan 4, di mana kondisi akhir dikurang kondisi awal, berarti setengah x-nya diubah menjadi 4 dulu, setengah setengah dikali 4 kuadrat dikurang setengah dikali 0 kuadrat sama dengan 8. Sekian materi hari ini, terima kasih.